Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel SF Official. Oke, pada video kali ini saya akan bahas seputar aplikasi rapor digital madrasah versi hosting ya, yang mana saat ini sudah memasuki akhir semester genap dan kita sudah mulai bergelut dengan namanya rapor ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya, mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu mengenai rapor digital madrasah, yang mana untuk rapor digital madrasah ini sudah digunakan kurang lebih selama 3 tahun ya, yaitu mulai tahun 2020 hingga tahun ini ya, atau kurang lebih 4 tahun ya digunakan. Nah, penggunaan aplikasi rapor digital madrasah ini ada 3 versi ya, yaitu yang pertama adalah versi FDI, yang kedua versi SAM, dan yang terakhir adalah versi hosting. Nah, untuk ketiga ini saya sudah coba semuanya ya, yaitu mulai dari versi FDI, versi SAM, dan versi hosting ya. Nah, kemarin saat saya menggunakan versi FDI, saya mengira untuk versi FDI adalah versi terbaik. Namun saya coba untuk migrasi dari versi FDI ke versi SAM, yaitu pada tahun 2022. Ternyata versi FD SAM ini, ternyata saya mengira lagi bahwa versi SAM ini adalah yang terbaik, karena mengingat kita juga bisa mengonlinekan untuk versi SAM. Namun di tahun ajaran ini, yaitu tahun 2023 yang lalu, saya mencoba migrasi ke hosting, dan ternyata dari ketiga versi aplikasi RDM ini yang paling bagus atau yang paling saya rekomendasikan yaitu dengan menggunakan versi hosting. Mengapa menggunakan hosting? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama, jika kita menggunakan versi hosting, yaitu kita tidak lagi dibatasi oleh tempat. Artinya kita bisa mengerjakan di mana saja ya, tanpa server pusat. Kalau kita menggunakan FDI dan versi SAM, meskipun versi SAM itu bisa di-online-kan, namun kita terbatas oleh tempat dan server juga itu harus aktif. Jadi artinya jika teman-teman ingin mengerjakan rapor, jika menggunakan versi SAM itu harus aktif server pusatnya ya. Nah, kalau kita menggunakan versi hosting ini, rapor itu akan selalu aktif server pusatnya, karena server pusatnya ada di hostingnya. Jadi teman-teman itu biar jam 12 malam ingin mengerjakan rapor itu bisa, biar subuh juga teman-teman bisa mengerjakan rapor. Berbeda dengan versi FDI ataupun versi SAM. Jika versi SAM itu teman-teman harus menghubungi operator dulu untuk diaktifkan server pusat ya, sebelum teman-teman mengerjakan. Atau dalam artian itu kita dibatasi oleh tempat dan waktu. Nah, apalagi kalau versi FDI ini biasanya harus menggunakan aplikasi VirtualBox, dan ini agak berat ya. Jadi kita lebih baik, menurut saya itu kita menggunakan versi hosting. Meskipun untuk versi hosting itu harus mengeluarkan biaya, namun untuk madrasah itu ada beberapa penyedia atau teman-teman rekan-rekan operator itu biasanya membagikan agar teman-teman dari madrasah itu tidak dibebani oleh biaya hosting. Ada yang membagikan 100.000 per tahun, tergantung dari banyaknya fitur yang disediakan ya. Biasanya kalau hanya untuk rapotan ya 100.000, untuk hosting itu biasa ada yang menawari ya. Kemudian untuk versi hosting sendiri, misalnya kita membeli hosting ya, kita juga bisa menggunakannya sebagai website ataupun untuk PPDB. Nah, misalnya di saya, selain saya gunakan untuk rapor, saya juga gunakan untuk PPDB online ya. Nah, ini juga sangat memudahkan jika kita menggunakan versi hosting ya. Selain kita menggunakan untuk rapor, juga bisa untuk website madrasah sendiri ya. Seperti itu. Namun kita tentunya harus paham bagaimana cara untuk menginstal hosting ini sendiri ya. Itu biasanya menjadi kelemahan dari teman-teman. Namun jangan khawatir ya, di YouTube itu banyak sekali tutorial untuk menghostingkan RDM, termasuk di channel saya sendiri itu juga ada ya untuk RDM versi hosting ya.
Oh, ternyata saya belum bahas ya. Ini ada beberapa ya. Nanti saya akan bahas juga ya untuk cara mengonlinekan atau menghostingkan rapor digital madrasah atau memindahkan atau migrasi ini sudah ada ya. Untuk memindahkan RDM ke server lain ya. Namun sebenarnya untuk versi online ini sendiri itu banyak tutorialnya ya di YouTube, teman-teman boleh cari ya. Kalau misal saya belum sempat upload ya, namun mudah-mudahan saya sempat ya untuk upload tutorial untuk menghostingkan RDM ini dan juga membackup dari versi SAM ke versi hosting ya, mudah-mudahan ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya untuk PPDB online itu kemarin saya juga sempat hosting ya. Kemudian untuk membeli hosting sendiri teman-teman itu banyak penyedia ya, termasuk kalau saya menggunakan super server ya. Nah, saya untuk hosting itu menggunakan website ini ya. Ada juga Hostinger. Itu untuk penyedia hosting sendiri itu banyak. Nah, untuk super server itu sendiri dikenakan biaya yaitu 99.000 per tahun ya. Ini kita sudah mendapatkan unlimited SaaS web page, unlimited Maria database, unlimited add-on domain, cPanel. Kemudian untuk saya sendiri kemarin kurang lebih itu 200.000 satu tahun dengan domain MyID ya. Saya menggunakan domain MyID yang kurang lebih harganya 30.000. Kemudian untuk hostingnya kurang lebih 150, yang jelas habis kurang lebih 200.000 ya untuk satu tahun. Itu menurut saya worth it ya untuk madrasah, yang mana sangat memudahkan juga kita dalam pengelolaan rapor ya, karena kita bisa menginput rapor di mana saja ya. Itu keunggulan dari versi hosting dibanding dengan versi yang lain tentunya ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya untuk informasi mengenai RDM versi hosting ini ya. Mudah-mudahan teman-teman ya yang melihat video ini bisa mencoba untuk atau berpindah dari versi SAM ke versi hosting ya, untuk memudahkan teman-teman dalam pengerjaan rapor ya. Kalau untuk saya merekomendasikan untuk versi hosting sendiri ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terakhir jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis ya, dan juga membantu agar channel ini bisa terus berkembang ya. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.